Idul Fitri, terutama kantor kelurahan Kebon Siri, Polsek Metro Menteng yang sudah membantu pelaksanaan keamanan, dan PPM Manajemen yang telah memfasilitasi parkir para jamaah yang mengikuti sholat Id pada pagi hari ini. Terima kasih kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta dan rekan panitia pelaksanaan sholat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kebersamaan dan silaturahmi kita sebagai bangsa selalu terjaga. Amin ya rabbal alamin. Bisa dijelaskan ini rekayasa lalu lintas di depan gedung PP Muhammadiyah ini seperti apa, Pak? Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satlantas Jakarta Pusat saat ini melaksanakan pengamanan sholat Idul Fitri dari teman-teman PP Muhammadiyah ya, yang sekarang ini melaksanakan sholat Idul Fitri di hari Jumat ini. Baik, kami lakukan rekayasa lalu lintas yang dari arah Cutmutia mengarah ke Patung Tani, karena di depan lokasi sholat id kita diperkirakan untuk sholat id, maka kita alihkan memutar balik arah ke Menteng. Demikian juga untuk yang dari arah Senen maupun yang dari arah Jalan Ridwan Rais ya, mengarah ke Cutmutia, kita alihkan ke arah Monas maupun arah ke Patung Tani kembali. Demikian, Mas. Oh, berarti agar jemaah juga bisa hikmat gitu Pak, yang menjalankan ibadahnya. Untuk kekusukan, kekhidmatan para jemaah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di depan PP Muhammadiyah. Seperti yang Mas lihat saat ini, jemaah sudah memenuhi badan jalan kanan kiri, dan alhamdulillah rekayasa sudah kita laksanakan. Sampai kapan Pak ini Pak rekayasa diberlakukan? Kita laksanakan sampai dengan selesai sholat Idul Fitri. Sampai selesai, nanti jemaah selesai membubarkan diri, baru kita normalkan kembali. Izin Pak, boleh diperkenalkan nama lengkap dan jabatannya Pak? AKP Didi Eka Wahyudi, saya Kaurbinob Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Siap, makasih Pak. Berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Dan juga dari pejabat Kementerian Agama eselon 1, 2, dan 3 yang hadir dalam sidang isbat ini. Ini akan menjadi momen yang kita tunggu-tunggu, Reni dan juga pemirsa, penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah. Dan yang mana nanti dalam konferensi pers ini akan ada 5 tokoh yang akan hadir di layar kaca Anda begitu ya, untuk mengumumkan penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah apakah jatuh pada hari Jumat atau hari Sabtu. Dan ini dia Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Nasaruddin Umar sudah menuju ke meja konferensi pers. Ya Reni, dan kita juga sudah lihat bahwa Menteri Agama ini sudah memegang sejumlah catatan begitu ya, yang nantinya akan menjadi pedoman beliau untuk menyampaikan kapan penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah. Nantinya beliau akan didampingi oleh Wakil Menteri Agama, kemudian juga Dirjen Bimas Islam, Ketua Komisi 8 DPR RI, dan juga Ketua MUI. Dan Reni dan juga pemirsa, mari kita sama-sama saksikan. Ini dia konferensi pers dari Menteri Agama terkait dengan penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, serta teman-teman media yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Syawal 1447 Hijriah 2026 Masehi yang baru saja kita hadiri, tetap ya umat Islam dan para pejabat yang terkait pada bidangnya, misalnya nanti saya akan sebutkan siapa-siapa yang sangat terjadi untuk hadir pada kesempatan ini dalam penentuan awal bulan kemarin, terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat sebagai bentuk keterlibatan ulil amr atau pemerintah. Sidang isbat ini merupakan sarana musyawarah dan persatuan umat dan juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang berdiskusi dalam penentuan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Dalam sidang isbat hari ini hadir Ketua Komisi 8 DPR RI, Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Bosca ITB, Institut Teknologi Bandung, Badan Informasi Geospasial BIG, dan Planetarium Jakarta, serta tentunya juga para anggota tim Hisab Ru'yah Kementerian Agama. Rangkaian sidang isbat hari ini diawali dengan seminar yang disiarkan secara terbuka melalui kanal media sosial Ditjen Bimas Islam. Dalam seminar tersebut, kita telah menyimak paparan tentang prinsip dan metode penentuan awal bulan Kamariah, disertai diskusi panel bersama narasumber yang membahas hisab ru'yah dan ilmu falak dari berbagai perspektif. Dalam penetapan awal bulan Kamariah, Indonesia menggunakan kriteria visibilitas hilal MABIMS. MABIMS itu negara-negara yang ada di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei, Indonesia, ya, Singapura, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik, dan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. Secara hisab, data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Selanjutnya, Kementerian Agama menetapkan awal bulan Syawal melalui sidang isbat. Dalam sidang ini, kami bermusyawarah dengan para pakar falak, astronomi, wakil rakyat, Majelis Ulama Indonesia, serta perwakilan ormas Islam di Indonesia. Musyawarah tersebut mengacu pada hasil hisab dan ru'yah yang telah dilakukan oleh tim hisab ru'yah Kementerian Agama, serta dikonfirmasi oleh petugas yang ditempatkan setidaknya 117 titik pengamat di seluruh Indonesia, dan tim penerima laporan ru'yah di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal tidak terlihat. Tadi Pak Dirjen membacakan seluruh titik-titik dari mulai dari Papua sampai Aceh. Di situ tidak ada satupun yang dinyatakan melihat hilal. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta tidak adanya laporan hilal terlihat, disepakati bahwa
1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Demikianlah hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan sepakati bersama. Tentunya kita semua berharap semoga keputusan ini memungkinkan seluruh umat Islam Indonesia untuk memulai ibadah puasa secara bersama-sama. Ya, semoga hal ini dapat menjadi simbol kebersamaan umat Islam di Indonesia yang sekaligus mencerminkan persatuan kita sebagai sesama anak bangsa dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Berikutnya, saya persilakan Bapak Kiai Haji Muhammad Holil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal penting yang perlu mungkin diketahui oleh seluruh masyarakat. Dan juga setelah itu kami mohon kesediaan juga Bapak Haji Marwan Dasopang MSI sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk juga memberikan pandangan bagaimana sebaiknya kita menjalankan ibadah puasa tahun ini. Dipersilakan, Pak.